Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aisub Manovelin dengan NIM 2014010107. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan video pembelajaran terkait haji dan umroh untuk fikih kelas 10. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah ibu ingin mengabsen terlebih dahulu? Adakah dari anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Oke, berarti hadir semua ya. Baiklah, nah untuk selanjutnya siapa yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Betul sekali, haji dan umroh. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan materi-materi kita pada hari ini ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas beberapa materi, yaitu tentang haji dan umroh. Baik, masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dan juga hukum haji. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa haji adalah menyengajai, mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan keridoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, hukum haji sendiri, mengerjakan ibadah haji adalah fardu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Seperti dalam firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang mana artinya mengerjakan haji adalah kewajiban setiap manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 97. Nah, ini adalah pengertian dan juga hukum haji ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas syarat-syarat wajib haji, yaitu ada 5 syarat. Syarat yang pertama ialah beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir. Yang kedua, berakal, yang mana tidak wajib bagi orang gila dan bodoh tentunya ya. Yang ketiga adalah balik, jadi syarat wajib yang ketiga itu adalah balik. Yang keempat ialah merdeka, yang mana tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalaupun budak dan mengerjakannya. Kemudian yang kelima itu ialah kuasa atau mampu, yaitu bagi orang yang tidak mampu maka baik secara harta maupun kesehatan maupun dalam perjalanan maka tidak diwajibkan haji. Oleh karena itu tadi 5 syarat haji, yang mana yang pertama beragama Islam, berakal, balik, merdeka, dan juga mampu. Sampai sini dapatkah anak-anak ibu pahami? Baik. Nah, setelah tadi kita membahas terkait syarat-syarat wajib haji, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan terkait rukun haji. Yang mana rukun haji itu ada 6. Yang pertama ada ihram, kemudian ada wukuf, yang ketiga ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan yang terakhir itu adalah tertib. Jadi ke-6 rukun ini atau kelima rukun ini itu harus dikerjakan secara tertib atau berurutan, yang mana dimulai dari ihram, kemudian setelah ihram kita wukuf, kemudian setelah wukuf itu tawaf, kemudian setelah tawaf sa'i, dan setelah sa'i itu adalah tahallul. Nah, ini harus dikerjakan secara berurutan ya Ananda, tidak boleh berputus-putus ataupun tidak boleh diacak-acak karena rukun terakhirnya ialah tertib. Nah, itu adalah 6 rukun dari haji. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait wajib haji. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian haji, kemudian hukum haji, kemudian kita juga telah membahas terkait syarat-syarat wajib haji. Nah, juga telah membahas terkait rukun haji. Sekarang kita akan membahas wajib haji, yang mana wajib haji ini ada 7. Yang mana yang pertama itu adalah berihram sesuai dengan mikotnya. Maka ketika berihram kita itu harus sesuai pada mikotnya kita. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Jadi ketika kita berhaji itu kita harus wajib, yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mina. Nah, ketika kita melaksanakan haji, wajib haji yang ketiga yang harus kita laksanakan ialah bermalam di Mina. Dan yang keempat itu melontarkan jumroh Aqobah. Maksudnya ialah setelah kita berihram sesuai mikotnya, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, itu kita harus melontar jumroh Aqobah. Nah, selanjutnya setelah yang dijelaskan tadi, yang selanjutnya wajib haji yang kelima itu ialah melontar jumrah ula, wusto, dan juga Aqobah. Nah, setelah kita melakukan hal ini, yang selanjutnya ialah menjauhkan diri dari muharramat ihram.
Nah, jadi kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan ihram kita tersebut. Kemudian yang terakhir ialah tawaf wada ataupun tawaf akhir. Nah, jadi setelah kita melaksanakan dari yang 1 sampai 6 tadi, urutan yang terakhir yang harus kita lakukan ialah tawaf wada ataupun tawaf akhir gitu ya. Nah, pembahasan kita selanjutnya ialah terkait mikot haji. Nah, di sini ada 2 hal ataupun 2 macam dari mikot haji. Yang pertama ada mikot zamani dan yang kedua ada mikot makani. Apa itu mikot zamani? Mikot zamani adalah waktu sahnya yang diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Yang mana orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Nah, yang kedua ialah mikot makani. Nah, apa itu mikot makani? Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Oleh karena itu, orang yang ingin mengerjakan haji dan umroh harus ketika ingin memulainya harus sesuai pada tempat mikotnya masing-masing. Tidak boleh di tempat lain yang tidak ditentukan pada mikot makaninya. Baik, kita masuk kepada pembahasan terkait pengertian dan juga hukum umroh. Nah, dari pengertian sendiri, secara bahasa umroh berarti ziarah. Yang dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan juga memotong rambut. Sedangkan dari hukumnya sendiri, para ulama sepakat bahwa ibadah umroh adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Namun berbeda pendapat terkait hukumnya. Ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum umroh wajib bagi yang mampu. Sedangkan ulama Malikiyah dan juga ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Sedangkan pendapat yang rajih ialah umroh hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena pendapat ini dikuatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, yang mana sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah semata. Ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Baik, masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai rukun umroh. Nah, di sini rukun umroh itu ada 5. Yang mana yang pertama ialah ihram. Itu adalah rukun umroh yang pertama. Yang kedua, rukun umroh yang kedua ialah tawaf. Rukun umroh yang ketiga sa'i. Yang keempat mencukur rambut. Dan yang kelima tertib. Nah, rukun yang kelima ini adalah tertib, yang berarti menandakan bahwa keempat rukun di awal itu harus dilaksanakan secara tertib dan berurutan, yang mana dimulai dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan bercukur rambut atau mencukur rambut. Dan apabila rukun ini tidak dilaksanakan dengan tertib, maka tidak dapat dikatakan sah umrohnya, dikarenakan rukunnya dilaksanakan secara tidak beraturan. Oleh karena itu, rukun yang terakhir adalah tertib, yang menandakan bahwa umroh harus dilaksanakan secara berurutan. Baik Ananda, inilah materi kita yang telah kita bahas pada hari ini, yaitu terkait haji dan juga umroh. Nah, ini adalah pembahasan kita terakhir pada materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang haji dan umroh, karena masih ada pembahasan selanjutnya yang belum dipaparkan pada pertemuan kita kali ini. Untuk penutup pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan Ananda tugas yang mana Ananda harus meresum materi yang telah kita pelajari pada hari ini, dari haji sampai dengan umroh. Di sini Ibu akan melihat bagaimana cara Ananda menyusun ataupun meresum terkait materi-materi yang telah kita bahas pada hari ini. Dan resum Ananda akan Ibu minta ataupun akan Ananda kumpulkan pada minggu depan pada pertemuan kita selanjutnya, yang mana ini akan ada waktu selama 1 minggu untuk Ananda mengerjakan resum tersebut. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.